maghfirah. Mudah-mudahan Allah limpahkan maghfirah kepada kita semua, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, suri teladan kita di dalam kehidupan ini. Sedikit sebelum menjelaskan tentang maghfirah, saya ingin mentadaburi sekilas tentang ayat yang dibaca tadi, surat Al-Balad. Balad di sini adalah satu negeri itu adalah apa? Kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang suci. Allah SWT bersumpah di sini. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau berada di negeri itu. Jadi hebatnya negeri itu bukan dengan negerinya, tapi dengan penghuninya. Jadi negeri itu jadi mulia bukan karena negerinya, tapi karena penghuninya. Rasulullah adalah penghuni, lahir di kota Mekah. Maka dikatakan wa anta hillum bihadzal balad. Engkau adalah tinggal berada di negeri itu. Wa walihi wa ma walad. Dan bersumpah juga, ya, kata ahli tafsir, wali di sini, bapak di sini adalah Ibrahim dan anaknya adalah Ismail. Tapi ada juga mengatakan bahwa ini adalah Adam dan anak keturunannya. Jadi Mekah adalah tempat yang sangat mulia karena ada Rasulullah dan pernah didatangi oleh siapa? Ibrahim, dan tempat lahirnya siapa? Ismail alaihissalam. Makanya menyiapkan sebuah kesejahteraan di satu tempat itu dimulai dengan menyiapkan penduduknya, bukan infrastrukturnya tapi penduduknya. Begitu luar biasanya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia itu dalam kondisi capek. Jadi nggak ada manusia yang nggak capek. Jadi orang baik capek, jadi orang jelek, jadi orang jahat capek juga. Makanya capek itu sudah sebuah keniscayaan. Makanya lebih baik kita capek jadi orang baik daripada capek jadi orang jahat. Luar biasa. Nah, lalu Allah SWT mengatakan, apakah engkau merasa bahwa engkau paling hebat wahai manusia, sehingga merasa bahwa tidak ada yang akan mampu atasmu, tidak ada yang akan berkuasa atasmu? Ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad. Orang yang lupa diri kadang-kadang Bapak dan Ibu diberi kesuksesan, diberi kehebatan, kecerdasan, kekuasaan, lalu merasa paling paling hebat. Lalu Allah mengatakan, apakah engkau tidak akan merasa bahwa tidak akan pernah ada orang yang berkuasa atasmu? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dan salah satu yang paling membuat orang merasa celaka atau merasa hina ketika uangnya habis. Ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan uangku begitu banyak. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini surat yang dipilih oleh Korek begitu saja kok dapat ide. Jadi penyesalan orang itu nanti ketika dia habisi semuanya, nggak tersisa dari hartanya itu. Maka dikatakan ahlaktu malan lubada. Alam ayahsabu allam yarau ahad. Apakah dia tidak mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Dia gunakan waktunya, dia gunakan uangnya, dia gunakan kekuasaannya, seakan-akan tidak ada yang melihatnya. Lalu Allah menggunakan logika begini, kamu mengira bahwa tidak ada yang melihat? Alam naj'al lahu ainain. Matamu yang dua itu siapa yang menciptakan? Perhatikan Bu, kalau mata kita masih melihat, kira-kira yang menciptakan mata masih melihat ya? Luar biasa ini. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untukmu dua mata? Kalau kamu yang kami jadikan matamu bisa melihat, masa kami, kata Allah, yang menciptakan mata tidak melihat? Walisanan wasyafatain, lalu bisa ngomong dengan lisan dan dua lidah. Wahadainahun najdain, dan Allah kasih dua jalan.
Najdain itu bahasa Arabnya adalah jalan yang sempit. Jadi kalau di antara dua gunung, lalu ada jalan sempit, itu namanya Najdun. Jalannya juga sulit. Jadi hidup ini, Bapak dan Ibu, tidak ada yang enak, tidak ada yang santai sama sekali. Selalu ada tantangan, selalu ada problem, selalu ada masalah. Jadi orang baik, kita punya tantangan. Tapi ketika kita niat buruk, mohon maaf, orang-orang yang niatnya jelek, mau ngambil hak orang lain, korupsi atau apapun, ada masalah nggak? Ada masalah juga. Makanya di dalam ayat ini langsung falaqtahamal aqabah. Kenapa nggak sekalian saja kalian pilih jalan yang menanjak, yang lebih berat? Jadi ketika kita pilih jalan santai di dalam hidup, kita akan dapatkan juga capek juga. Nggak berbuat apa-apa, pengacara, pengangguran, banyak pengacara, capek juga. Nggak kerja juga capek. Makanya dikatakan oleh Allah, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Aqabah itu jalan yang mendaki, seperti naik gunung. Sekalian aja pilih jalan yang berat itu, naik gunung. Nah kalau kita naik, Pak, Bu, capek nggak? Capek. Tapi ketika sampai di puncak, hilang itu capeknya. Nah maka dikatakan sini, wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang mendaki dan berat? Fakku raqabah, membebaskan budak. Kalau sekarang nggak ada lagi budak, berarti artinya apa? Melapangkan orang yang kesempitan. Au it'am fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di hari orang sedang lapar. Maksudnya di hari kita sedang lapar, lalu kita berbagi makan. Kita juga lapar, tapi sedang juga berbagi makan. Luar biasa. Itu sempit. Bayangin, kita sendiri lapar, lalu berbagi makan. Yatiman dza maqrabah, atau menyantuni anak yatim yang punya hubungan kerabat dengan kita. Jadi yang anak yatim yang paling bagus kita pelihara adalah anak yatim dza maqrabah, yang mempunyai kedekatan, ada kerabat. Misalnya mohon maaf kakak adik kita meninggal, maka anaknya itu jadi sesuatu yang paling berharga untuk kita ambil, untuk kita biayai. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang saking miskinnya tidur di lantai sambil menempel dengan debu, sampai matrobah itu debu. Jadi rumahnya lantainya lantai tanah, saking miskinnya nempel itu badannya itu ke tanah. Laparnya itu membuat perutnya ini nempel ke tanah. Itu namanya miskinan dza matrabah. Ini jalan sulit, jalan menyantuni orang yang kesulitan dilapangkan, atau anak yatim kerabat yang diambil, atau orang miskin yang dibantu. Kemudian tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan sungguh orang-orang yang beriman itu adalah yang melakukan 4 hal. Amanu, tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Maaf, 3. Iman, sabar, dan saling berkasih sayang. Marhamah, saling berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, itulah orang yang berada di sebelah kanan. Ahlul jannah, penghuni surga. Jadi penghuni surga itu siapa? Yang ngambil jalan mendaki, yang berat. Dan harus kita sadari semua juga berat. Fakku raqabah, melapangkan orang yang sempit, memberikan perlindungan kepada anak yatim yang punya kerabat, orang yang mengasih makan, kemudian orang yang miskin, dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir di ayatina,
ashabul masy'amah. Masy'amah itu artinya adalah frustasi. Jadi orang-orang kafir nanti masuk kelompok dengan orang-orang yang frustasi, gak punya harapan. Sementara yang beriman, yang tadi kelompok dengan orang-orang yang sebelah kanan. Itulah pentingnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kita berpihak dengan kebaikan, dan sudahlah mereka benar-benar tersiksa dengan tidak ada harapan. Alaihim narun muqsadah, dan bagi mereka neraka yang ditutup, muqsadah, yang ditutup. Ya, itu surat Al-Balad. Surat Al-Balad dengan sekilas. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ashab